Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ridhoillah subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila hadrati Syekh Sulaiman Al-Suhaimi rahmatullahi ta'ala alaihim, wa khususan ila hadrati Syekh Nawawi Banten, wa khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa ustadzina wa muallimana rahmatullahi ta'ala alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Kepala Ketua Ansor, ada yang kami hormati juga Kepala Desa Batu Rotok yang membersamai kita pada malam hari ini, ada Kepala Lakpesdam dan juga bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah. Malam hari ini alhamdulillah kita duduk kembali bermujalasah bersama, ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi malam hari ini kita malam Jumat itu ngaji syariat. Jadi kalau kita kebanyakan ngaji tasawuf nanti bahaya, syariatnya tidak jalan. Malam Selasanya tasawuf, malam Jumatnya syariat. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai ke poin nomor 5 dari bagian dari iman, rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman itu ada 6 dan yang nomor 6 itu adalah mengimani tentang qada dan qadarullah. Kalau qada dan qadarullah ini menurut Imam Asy'ariyah, jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk masalah tauhid itu mengikuti yang pertama Asy'ariyah, yang kedua Al-Maturidi. Kalau masalah tasawufnya ikut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut Imam Syekhul Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Dalam tauhid ya, kita lebih banyak merujuk kepada Syekh Maturidi dan Syekh Asy'ari. Kalau kata Asy'ariyah, qada itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan di zaman azali. Qadarnya apa? Qadarnya itu ketika Allah menciptakan itu di luar zaman azali, yaitu di dunia. Mengiyakan apa yang ada tertulis di Lauhul Mahfuz itu, mengiyakan itu namanya qadar. Kalau kita katakan bahasa Indonesianya adalah kadar. Kadarnya itu banyak, kadarnya itu sedikit, kadarnya itu rendah, kadarnya itu tinggi, kadar. Qadar. Qada itu sesuatu yang ditulis di zaman azali. Qadar adalah mengiyakan apa yang ada di zaman azali dengan kadarnya, kadar yang sudah Allah tentukan. Jadi itu adalah bagian dari rukun iman yang nomor 6, meyakini, mengimani bahwasanya qada dan qadar Allah itu ada. Jadi kita kembali, yang pertama rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasul. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada malaikat.
malaikat duluan. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir sudah dibahas. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang keenam ini, kalau ada salah satu saja yang mengingkari ini, dari 6 ini, maka hukumnya kafir. Hadirin jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, itu adalah bagian dari qada dan qadar. Maka habislah sudah pembahasan kita tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani miftahil jannah. Wahiyya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah. Wa qad zukirat fil Qur'ani fi sab'atin wa salasina mawdi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal atau bab selanjutnya setelah membahas rukun Islam, setelah membahas rukun iman, yang dibahas oleh musannif ini adalah tentang kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Setelah membahas ini, maka baru kita akan masuk kepada bahasan syariat. Apa bahasan syariat itu? Ya toharoh, bersuci, cara bersuci seperti apa, pakainya apa, air, kalau tidak ada air apa, debu, kalau tidak ada apa, ada penjelasannya. Setelah kita bersuci, maka kita diajarkan tentang sholat. Sholat itu apa saja rukunnya, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang membatalkan, kapan saja waktu-waktunya. Setelah sholat, puasa. Puasa itu seperti apa puasanya, dari kapan sampai kapan, itu nanti dijelaskan syariatnya. Setelah itu baru dibahas tentang zakat. Setelah zakat terus haji dan seterusnya. Itu pembahasan tentang syariat saja. Jadi kitab ini lebih banyak membahas syariat, tapi di dalam muqaddimahnya itu banyak membahas tentang tasawuf. Karena pensyarihnya juga, yaitu Syekh Nawawi Banten, itu sangat kental dengan kejawen. Karena beliau itu asli putra Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani miftahil jannah. Fasal ini atau bab ini menerangkan tentang kalimat kunci surga, miftahil jannah. Miftahul jannah itu, kalimat la ilaha illallah itu disebut oleh Nabi itu sebagai kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kunci surga. Jadi yang bermasalah orang itu ketika sudah dikasih kuncinya kok bisa malah buka kunci pintu neraka, itu heran. Padahal kuncinya sudah dikasih. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi banyak orang yang salah jalan karena kanan sedikit masuknya ke neraka. Heran. Makanya Nabi juga heran. Kunci sudah dikasih, clue-cluenya sudah dikasih. Kalau ujian itu, kisi-kisinya sudah dikasih. Masih aja ada yang nyasar ke neraka. Jadi Nabi itu agak-agak kecewa juga. Bagaimana saya tidak kasih kuncinya, nanti mereka banyak yang tidak masuk, dikasih kuncinya aja banyak yang tidak masuk. Wahia kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kunci surga itu adalah kalimatut tauhid. Ini kata Syekh Nawawi Banten. Wa kalimatul ikhlas, dan juga kalimat ikhlas. Wa kalimatun najah, dan juga kalimat najah. Jadi kenapa dikatakan kalimat ikhlas? Ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim, ketika kita mengucapkan ucapan yang lain atau doa-doa itu ada unsur kitanya. Astagfirullah, ampunilah dosa saya ya Allah. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ada unsur manusianya, tidak ada unsur makhluknya. Semua adalah unsur ketuhanan. Jadi ikhlas. Kalimat ikhlas itu ya la ilaha illallah itu. Kalau kita mengucapkan misalnya al-astaghfirullah, maka yang kita mohonkan ampun adalah diri kita. Berarti itu bukan ikhlas. Karena apa? Karena diri kita minta ampun. Selain la ilaha illallah itu ada juga subhanallah. Terus ada juga alhamdulillah. Terus ada juga Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat ikhlas atau disebut sebagai kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Yang mana kalimat ini sangat ringan di mulut tapi
sangat berat timbangannya di mizan. Karena apa? Karena kalimat-kalimat ini tidak ada unsur makhluk sama sekali. Subhanallah, maha suci Allah. Mana posisi makhluk? Tidak ada. Cuma mengucapkan saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makhluknya tidak ada. Kalau kita taruhlah Allahumma gfir lana dzunubana, atau membacakan istighfar. Istighfar di dalam istighfar, atau istighfar itu ada masih unsur kitanya. Tapi kalau kalimat ikhlas itu tidak ada sama sekali. Siapapun tidak ada di situ, yang ada cuma Tuhan. Yang ada cuma Allah. Makanya dikatakan kalimat ikhlas. Ikhlas, tidak ada siapa-siapa. Cuma Allah saja. Qala al-musannifu rahimahumullah wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Keterangan tentang makna la ilaha illallah ini hampir sama semua. Apalagi yang digunakan ini adalah penjelasan tarekatnya. Kalau penjelasan syariatnya ya sudah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika penjelasan syariat itu diterangkan di kitab ini, terus kita dengar juga penjelasan dari Puang Syekh, kita dengar juga keterangan dari Gus Ron, sama. Karena keterangan yang digunakan itu adalah keterangan dari tarekat. Apa? La ma'buda illallah. Ini jadi saya skip keterangan-keterangan la ilaha illallah, saya skip karena kita sudah mempelajari itu. Wa fadailuha, apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Ini dia keutamaan yang disebut. Jadi keutamaan itu banyak sekali, cuma Syekh Nawawi ini karena agak kejawen itu pasti akan memilih keutamaan yang akan ditulis di dalam kitabnya. Salah satunya adalah fadailuha, keutamaannya kalimat la ilaha illallah itu la tahsa minha. Banyak sekali. Dikutip hadis Nabi oleh Syekh Nawawi Banten ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi, setiap hari, di dalam harinya maksudnya, ya setiap harinya. Maka apa? Maka kanat lahu kaffaratan likulli zanbin asabihi fi zalikal yaum. Maka kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi pelebur dosa di hari itu. Nah, jadi nanti kita ini punya zikir, minimal baca la ilaha illallah setiap hari 3 kali. Apa fungsinya? Untuk menghapus dosa kita di hari itu, bukan di hari kemarin, tapi menghapus dosa di hari itu. Jadi ketika kita berdosa, maka ucapkan la ilaha illallah. Ya toh? Nanti habis ucapkan la ilaha illallah berdosa lagi, ya toh? Iya, buat lagi. Nah, begitu kalimat lagi ya. Nah, jangan lupa itu. Ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, maka iringi dengan la ilaha illallah. Ini belum masuk istighfarnya ini. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, katanya. Tapi dengan la ilaha illallah itu sudah cukup. Ini hadis Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Ini Nabi yang bilang. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali di dalam harinya, maka itu akan menjadi kafaratun, pelebur. Kafarat menjadi pelebur dosa di hari itu. Berarti kalau hari yang kemarin gimana? Enggak bisa, karena kita enggak bisa balik ke hari kemarin. Maka apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Terus kalau yang tahun lalu pakai gimana? Ya taubatan nasuha. Taubat. Astagfirullahaladzim, saya tidak akan mengulangi lagi. Fadailuha, keutamaannya itu adalah kalau dibaca 3 kali dapat menghapus dosa. Nah, ini yang pertama. Mana dia? Wa an Ka'ab, dari Ka'ab, diceritakan dari Ka'ab radhiyallahu anhu. Uhiyallahu ta'ala ila Musa. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat.
laula man yaqulu la ilaha illallah las laqat jahannam ala ahli dunya. Kalau tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah, kata Allah yang ditulis di dalam kitab Taurat, apa katanya? Maka aku suruh itu jahanam untuk menghancurkan dunia. Tapi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak dihancurkan dunia. Jadi nanti ketika akhir kiamat itu, tidak ada sudah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah sekarang kalau masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti kiamatnya tidak jadi. Nah gitu. Jadi jangan khawatir, selama masih ada yang zikir, nah ditunda kiamat. Masih ada orang yang zikir, tidak kiamat. Karena itu sudah hadis Nabi sudah. Jadi yang hancurkan dunia jahanam, Gus. Jahanam. Ala ahli dunia, kepada penduduk dunia. Qala As-Suhaimi afdalul asya al-iman wa huwa al-qalbi wa afdalul kalam kalamullah wa afdalul Qur'an wa afdalul kalam bi abadihi la ilaha illallah fahiya afdalu minal hamdi ala sahih. Syekh Suhaimi berkata, sesuatu yang paling utama itu adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu dilakukan oleh hati. Wa afdalul kalam, dan perkataan yang paling utama itu adalah kalamullah. Al-Quran ya kalamullah, terus Taurat ya kalamullah, dan seterusnya. Pokoknya kalamullah itu adalah yang paling utama. Baru wa afdalul Quran, baru setelah itu adalah Quran. Wa afdalu kalamu bi abadihi la ilaha illallah. Selanjutnya itu adalah yang paling utama adalah ucapan hamba la ilaha illallah. Baru setelah itu adalah ucapan minal hamdulillah, alhamdulillah. Ala sahih, ini adalah pendapat yang paling sahih. Wa qala ba'duhum inna kalimatu la ilaha illallah 12 harfan. Ulama berkata bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Fala jazmun ay fala budda annahu wajaba biha 12. Jadi ada 12 hurufnya la ilaha illallah itu, maka ada 12 kefarduan yang diberikan kepada hambanya itu. Ada 12 yang diberikan kepada hambanya itu. Faridatun sittatun zahiratun. Yang 6 itu adalah kewajiban yang berbangsa zahir, dan 6-nya itu adalah yang berbangsa batin. Maka yang berbangsa zahir itu adalah yang pertama at-thaharatu, bersuci, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, yang keenam jihad, berjihad di jalan Allah. Nah ini yang akan kita terangkan malam hari ini. Wa ammal batinatu. Adapun kefarduan yang diberikan kepada kita secara batin adalah yang pertama fatawakkalu, tawakal. Wat tafwidu, tafwid ini di atasnya tawakal. Wasobaru, sabar. Warrido, ridho. Wazuhud, zuhud. Wat taubatu, taubat. Ini 6 tadi itu. 6 yang untuk zahir itu adalah bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Dan 6 yang batin itu adalah tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, dan taubat. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wal jihadu. Ini jihad dulu. Jihad supaya tidak salah persepsi. Wal jihadu ail qitalu fi sabilillah. Jihad berperang di jalan Allah. Li iqamatid din, untuk menegakkan agama Allah. Wa haza ahwalul jihad asghar. Ini adalah jihad kecil. Jadi jihad untuk berperang di jalan Allah, perang sama orang kafir itu adalah jihad kecil. Wa ammal jihadul akbar, adapun jihad akbar, jihad besar itu, fahuwa mujahadatun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Nah, jadi di dalam jihad, di dalam kefarduan yang 6 untuk zahir itu, yang terakhir itu adalah jihad.
Tapi jihad ini banyak disalahartikan oleh orang, ya cuma satu aja jihad itu. Jihad berperang melawan orang kafir. Karena orang kafirnya itu sudah tidak ngajak perang, jadi orang yang tetap memperjuangkan jihad ini berperang seenaknya, semaunya sendiri. Buat bom, pergi ke Bali, ajak perang, buar, jadilah bom Bali 1. Karena apa? Karena dia orang kafir. Karena dia orang kafir saja itu, berlandaskan hanya dia karena orang kafir dia itu bukan menjadi dibolehkan kita untuk membunuh mereka. Ada kalanya kafir itu kafir zimmi, ada kalanya kafir harbi. Kafir zimmi itu kalau dia itu tunduk kepada pemerintah yang sah di negara ini, maka dia termasuk kafir zimmi. Ada yang kafir yang tidak tunduk kepada pemerintah ini, namanya kafir harbi. Tunduknya bagaimana? Ada orang dari Australia, ada orang dari Jerman, Spanyol, Brazil, dari Inggris datang ke Indonesia ini, tunduk dia dengan negara ini, maka dia datangnya pakai paspor, ada visanya, ada imigrasinya, dia ikut peraturannya, maka itu termasuk kafir zimmi. Bukannya lantas karena dia dari Spanyol, dari Amerika terus kita bom gitu, enggak. Itu adalah salah kaprah di dalam memaknai jihad. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Nah, itu jihad jangan dikit-dikit, harus banyak-banyak jihad itu. Nah, ketika orang itu salah menafsirkan tentang jihad itu, maka jadilah orang itu orang-orang yang keras di dalam beragama, mabuk di dalam beragama. Pokoknya kalau ada orang kafir, halal darahnya pokoknya. Kenapa? Karena dulu Nabi itu perangnya sama orang kafir. Pokoknya kalau ada orang kafir yang tidak Islam, pokoknya itu halal darahnya. Kalau ini dibalik, misalnya dibalik di luar sana, di tempat yang minoritas, contoh, pokoknya kalau orang yang non kafir berarti muslim. Pokoknya kalau orang yang non kafir halal darahnya. Kalau kayak gitu gimana? Rusak tatanan negara ini kalau kayak gitu. Maka orang yang salah dalam memaknai jihad itu sesat. Yang pertama dari bagian batin adalah qauluhu at-tawakkalu. Tawakal itu adalah huwa saqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu 'alal itrabi inda ta'zirul asbab saqitu bimusabil asbab. Jadi tawakal itu yang pertama itu dari perkara batin yang diwajibkan itu adalah tawakal. Ya tawakal itu apa? Ya berserah diri kepada Allah. Berserah sudah. Berserah diri sudah kepada Allah. Apapun itu, baik itu rizki, mati dan seterusnya, kena panah apa enggak, terserah. Dilempar parang atau enggak, tawakal sudah. Tawakal sudah. Itu adalah iman yang pertama, kefarduan yang pertama, tawakal. Selanjutnya yang kedua, mana tadi yang kedua itu? Apa yang kedua? Tafwid. Tafwid. Wa qala as-Suhaimi qauluhu tafwid huwa at-taslimullahu fi jami'i umurihi wa huwa a'la minat tawakkal. Tafwid itu lebih tinggi daripada tawakal. Jadi di atasnya tawakal itu ada tafwid. Tafwid. Ketika orang itu sudah sangat tawakal banget, maka itu makomnya makom tafwid. Mana dia? Makom tafwid. Qala al-Ghazali wa huwa iradatu ay yahfazallahu alaika musolihika fima la ta'man fihi minal khutur. Yang nomor 3 adalah ridho. 1 tawakal, 2 tafwid, yang 3 ridho. Sabar dulu. Oh ya? Sabar baru ridho, baru zuhud. Oh ya, sabar. Qauluhu as-sabru wa huwa habasun nafsi 'alal masyarik wa 'anil jaz'i qalal aqlami. As-sabru hasbun nafsi 'ala karihi
sabar itu, kata Syuhaimi masih, sabar itu adalah menahan. Apa yang ditahan? Menahan. Menahan apa? Menahan yang pertama itu apa? Kalau kita mendapatkan yang musibah, menahan musibah, sabar. Menahan emosi. Bukan emosi, sabar. Menahan 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 itu. apa apa namanya? Ya, menahan anu. Jadi sabar itu menahan anu. Jadi ketika diberikan apa namanya? Diberikan dia musibah, maka dia harus menahan anu itu. Nah, itu sabar namanya. Dan yang kedua, sabar itu ketika dia belum memiliki apa yang dia inginkan, itu sabar. Dan ketiga, dia sabar dengan apa yang sudah dia miliki itu, tapi kurang, ya sabar. Nah, itu sabar. Pokoknya menahan anu, apa ya anu itu? Ya itulah. Anu. Ini parah ini parah ini. Jadi sabar itu yang menahan anu itu. Ketika diberikan musibah, ya sabar. Maksudnya dia tidak menahan mengeluh. Kok anu? Menahan untuk tidak mengeluh. Sabar itu menahan untuk tidak mengeluh. Kalau dia masih mengeluh, enggak sabar. Oh, dikasih panah. Kalau dia mengeluh, enggak sabar dia. Tapi saya berarti belum sabar saya ini. Orang panah di Sumbawa itu begini begitu katanya, saya mengeluh aja terus. Kalau orang menunggu biasanya menunggu. Ya, berarti enggak sabar ya. Nanti akhirnya keluar sabar itu ada batasnya, Aling. Tanya kalau ngaji itu jangan tanya jam. Nah itu baru ya. Kasih sabar ya. Iya, sabar. Tapi jangan sabar yang jual es di Tekolan. Pak Sabarudin itu, Pak. Iya. Selanjutnya yang nomor 4, ridho. Ridho kepada Allah. Ridho itu apa? Bahasa Indonesianya. Ridho itu puas. Anaknya Roma. Puas. Ridho itu anaknya Roma. Ridho itu apa? Puas. Kalau Bapak sudah puas, berarti Bapak ridho. Nerima kalau qanaah. Iya. Jadi kalau Bapak itu sudah puas dengan apa yang Bapak punya sekarang ini, maka Bapak itu sudah ridho. Bapak puas dikasih ubi dari Rinjani? Belum. Bapak ridho. Jangan orang belum. Iya. Sudah tinggal kulitnya pindah. Jadi Bapak itu ridho. Jadi bahasa lainnya ridho itu puas. Tapi tingkatan ridho anillah ini, ridho kepada Tuhan ini berat, Bapak. Ini adalah pekerjaan yang berat. Saking ridhonya sampai luyuh. Jadi Bisa dikasih anak 2 masih nambah. berarti ndak ridho. Nah, jadi ini yang jadi pembahasan kita ini, ya taruhlah rezeki. Ketika kita diberikan rezeki sebegini aja, terus kita puas dengan ketentuan Tuhan yang sebegini aja, maka kita sudah dikatakan ridho dengan ketetapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak ridho, itu biasanya ngeluh, ya Allah, saya sudah sholat, Sudah berdoa. berdoa. Saya ini loh ya Allah, dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang hampir ini, saya tidak pernah putus sholatnya ya Allah. Tapi kenapa? Miskin terus. Tidak ridho. Apalagi yang meminta anak Iya. nih, idol tiap hari. Sedangkan tetangga saya itu Bapak, sholat aja itu kadang itu Jumat kadang. Terus Idul Fitri itu kalau, Jumat kadang, Idul Fitri kalau. Tapi uangnya banyak betul ya Allah. Jadi lagi-lagi Bapak ini mengukur Materi. lagi-lagi Bapak ini mengukur kebahagiaan itu dengan uang. Harta. Nah, pokoknya Bapak ini pikirannya uang aja. Nah. Nanti kita bahas tentang uang nanti. Tapi kalau sudah terima Bapak dengan, ya beginilah kita di Zawiyah, keadaannya seperti ini, berarti kita termasuk orang yang
ridho, puas kepada Tuhan. Ketika kita sudah puas kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memuaskan kita. Tahu sih malam Jumat, sabar Pak. Kalau masalah bab yang puas-puas ini repot. Contoh. Ketika bos nyuruh kita pergi ke barat. Ya enggak tahu, pokoknya disuruh ke barat aja untuk cari kitab suci, kitab enggak suci, terserah. Tapi bos bilang suruh kita ke barat. Akhirnya kita dengan senang hati, dengan penuh gembira ria, jalan aja ke barat. Walaupun cuma disuruh, enggak dikasih sangu, enggak dikasih apa. Akhirnya bos itu bilang, "Lah, ini saya suruh ke barat aja senangnya minta ampun. Puas dengan apa yang saya suruh." Jadi otomatis Tuhan juga akan puas dengan orang tersebut. Ya kura-kura seperti itulah. Ketika Tuhan memberikan kita seperti ini aja ya, dan kita puas, maka Tuhan pasti akan puas dengan kita. Begitu saja. Tapi kalau biasanya disuruh pergi ke barat, pergi sih ke barat, tapi ngungit-ngungit di dalam. Itu kacau sudah itu. Sama. Dengan sholat ya sama juga. Berarti dia tidak sabar itu. Ada sabar itu terhadap sesuatu maksiat, meninggalkan maksiat, sabar. Ada sabar itu karena melaksanakan ketaatan. Sabar dengan sholatnya, sabar dengan puasanya. Ya Allah, saya sabar ini, sholat terus saya sabar. Ada orang yang sabar menghindari maksiat. Ya Allah, teman-teman saya pergi ke Batugong semua ini. Sabar, saya tidak ikut. Ya karena belum gajian sih. Kalau sudah gajian ikut juga gitu. Tapi sabar. Tidak apa-apa. Jadi sambil ngungit-ngungit ya, itu masih kurang. Apa habis ridho? Zuhud. Wa qauluhu zuhud. Huwa alla yakuna bima fi aidin nas. Zuhud itu bukan berarti harus meninggalkan semua. Bukan harus meninggalkan semua. Yang paling zuhud itu adalah burung. Burung itu pergi pagi, pulang sore, pulangnya bawa makanan yang kenyang, bawa rasa kenyang. Tapi zuhud orangnya. Zuhud burungnya. Yang paling tamak itu adalah semut. Begitu bunyinya di sini ditulis. Yang paling zuhud itu adalah burung, dan yang paling tamak itu adalah semut. Karena semut itu kalau ada apa-apa gula itu diangkut, ditaruh ke sarangnya. Tapi kalau burung enggak. Mana ada burung bawa makanan ke sarangnya? Ada burung yang kerja malam. Oh, lain itu, Pak. Lain itu, Pak. Nah, jadi itu bagian-bagian tentang tentang 6 yang difardukan terhadap batin kita. Tawakal, terus tafwid, terus sabar, terus ridho, terus apa lagi? Zuhud. Apa lagi satu ini? Enggak disuruh ikhlas kita. Apa habis ini? Balik lagi ke belakang. Balik ke meja aja. Taubat. Yang terakhir adalah taubat. Taubat ya. Yang terakhir adalah taubat. Nah, Ini yang pulang malam. kita singkat saja itu dari pecahan dari kalimat la ilaha illallah yang ada 12 huruf. 6-nya itu difardukan untuk zahir dan 6-nya itu difardukan untuk batin. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk kepada bab toharoh nanti selanjutnya, yaitu faslun fi bayani bulughil marahik wal misri, yaitu tentang balik dimulainya sesuatu iktilaf, dimulainya sesuatu beban, kewajiban. Jadi kalau mukallaf itu dimulai dari balik, dibebankan apa-apa termasuk sholat dan seterusnya itu akan dibebankan ketika kita sudah balik. Nah,
insya Allah minggu depan kita akan mulai balik. Nah, jadi demikian kurang dan lebihnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.